Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat, dia sholat. Oh, Pak Jokowi yang memimpin sholat. Ini masjid Bapak Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi. Kerja keras beliau nih, Pak Dubes. Don't you dare close your eyes. Hold your breath, it's better. I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I used. Gue nggak tahu kenapa di sini Jokowi terkenal banget. Bahkan untuk belanja aja rupiah itu diganti nama dengan Jokowi. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Yuda Media HD. Tentunya masih barengan sama Jub di sini. Dan seperti biasanya kali ini aku ingin mengajak kalian untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Kira-kira ada info menarik apa ya di persosial mediaan nih? Itu ada yang menarik dari kunjungannya Pak Jokowi di Abu Dhabi nih. Wah, kira-kira ada yang menarik apa ya? Yuk, tidak usah berlama-lama, langsung aja kita tonton videonya. Jokowi mau sholat. Oh, Pak Jokowi yang memimpin sholat. رئيس جمهورية إندونيسيا اللهم احفظه بحفظه اللهم احفظه The other one is 700 and there is 300, 350 for females. Kanan dikit. Terima kasih saudara Omar, thank you. Sama-sama, assalamualaikum. Oh, wah. Jadi Pak Jokowi waktu di Abu Dhabi itu ya pastinya sholat ya, menjalankan ibadah gitu ya. Menariknya Pak Jokowi yang memimpin sholatnya, dan yang menarik juga Pak Jokowi sholat di masjid yang diberi nama Jokowi. Wah, ini luar biasa sekali sih. Karena dulu ya, kalau kita kembali ke belakang ya, ada beberapa orang, banyak sih hitungannya ya, waktu di awal-awal Rohingya ya waktu itu, ketika Pak Jokowi menolak masuknya Rohingya itu, menerima Rohingya, banyak orang yang mengatakan Pak Jokowi itu anti-Islam. Padahal ya kalau kita lihat sekarang itu baru terbuktikan alasan kenapa Pak Jokowi itu dulu sempat menolak. Dan ditambah lagi kalau dibilang anti-Islam itu enggak. Orang Pak Jokowi juga muslim, ya kan? Terus Pak Jokowi juga sangat tertib menjalankan ibadahnya gitu loh. Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat, dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam, berangkat ke KTT ASEAN di Thailand. Nah, kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini para presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa gitu. Sedang acara gitu asik, Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar, yang di belakangnya maju. Betul. Nah, saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak,
Bu, saya duduk sama presiden itu. Iya katanya. Lah Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Begitu dia. Di kemarin juga di Kamboja juga Iya. begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya, Selalu ingat dimanapun itu walaupun Iya. jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga dia Ya, sholat. luar biasa Pak, Menjaga. Bapak Presiden. Menjaga sholat. Iya. Itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak, berarti Iya, pengalaman iya yang terkesan. benar-benar Saya lalu mengesankan. bicara kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-Islam, kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Wong presidennya rajin sholat, Iya. di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa Senin Kamis, sholat kalau waktunya sholat. Kok mau dibilang anti-Islam bagaimana? Saya bilang. Saya ini saksi, saya sering ikut Pak Jokowi. Kalau bepergian tuh waktu sholat dia sholat kok gitu. Tetap ingat Pak. Tapi ingat. Gitu. Ini kesaksiannya Prof Mahfud. Prof Mahfud ini kan pernah menjadi menterinya Pak Jokowi ya kan. Beliau sendiri yang menyaksikan bagaimana Pak Jokowi yang sangat tertib sekali menjalankan ibadahnya sholat ya. Sekalipun Pak Jokowi itu sudah berada di forum internasional, tapi kalau sudah waktunya sholat, ya sholat gitu. Itu luar biasa sekali ya. Nah, itu mungkin menjadi jawaban nih untuk teman-teman yang sering bertanya-tanya kenapa sih Pak Jokowi itu sesabar itu ketika menanggapi orang-orang yang mencaci, kenapa bisa sekuat itu, sehebat itu dalam memimpin Indonesia. Ini bisa menjadi jawaban. Kenapa? Karena ketika kita ya punya kedekatan yang sangat dekat ya dengan Yang Maha Kuasa, itu kita akan banyak dipermudah ya teman-teman. Dan ini bisa menjadi contoh juga nih buat teman-teman, jangan pernah meninggalkan ibadah ya. Pak Jokowi aja seorang presiden yang sibuknya super duper sibuk ya. Selalu ingat untuk ibadah. Jadi buat teman-teman diingat, jangan meninggalkan ibadah, oke? Dan buat kalian yang sempat ngomong ya kalau Pak Jokowi ataupun pemerintah itu anti-Islam, lihatlah buktinya sekarang. Sudah terbuktikan. Presiden Jokowi tiba di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab pada Selasa petang 16 Juli 2024 waktu setempat. Disambut langsung oleh Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Bandara Internasional Zayed. Di bawah tangga pesawat kepresidenan Indonesia One, Presiden MBZ langsung menyalami Presiden Jokowi. Tampak juga Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Energi dan Infrastruktur Persatuan Emirat Arab Suhail Al-Masrowi, Duta Besar RI untuk Persatuan Emirat Arab Husin Bagis, Duta Besar Persatuan Emirat Arab untuk RI Abdullah Salem Al-Daheri, serta Atase Pertahanan RI di Abu Dhabi Brigadir Jenderal Muhammad Irawadi turut menyambut Presiden Jokowi. Dari Bandara Internasional Zayed, Presiden bersama rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama kunjungan di Abu Dhabi. Sepanjang perjalanan dari bandara menuju hotel, jalanan Abu Dhabi dimeriahkan dengan kehadiran umbul-umbul bendera Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. Jika yang mulia berkenan mau memenuhinya. Terima kasih yang mulia. Oh, masih ngobrol. Wah, ini luar biasa sekali ya. Memang persahabatan antara Indonesia dan juga Uni Emirat Arab itu sangat jos lah pokoknya ya. Dari sambutan tadi sudah terlihat bagaimana
orang-orang di Uni Emirat Arab sangat menyambut Pak Jokowi dari awal kedatangannya, terus diberikan penampilan ya, penampilan tadi duduk-duduk kayak gitu tadi. Terus itu tadi yang terakhir ya, dikasih penghargaan, itu penghargaan tertinggi, sipil tertinggi, namanya apa ya tadi? Zayed apa gitu aku lupa. Pokoknya itu penghargaan tertinggi yang diberikan dari Presiden Uni Emirat Arab kepada Pak Jokowi. Wah, emang gak main-main nih. Nah, ini dia, Maestro Jokowi. Assalamualaikum dari Abu Dhabi. Ini masjid Bapak Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi. Kerja keras beliau nih, Pak Dubes. Ini kapasitas berapa, Dubes? Sedikit 2.500 orang. 2.500 orang. Oh, belum jadi sini? Wah, kalau gitu saya nggak berani mendahului kayak gitu, Pak Dubes. Tunggu beliau datang, kalau gitu saya jalan lagi mendingan. Ada apa-apa. Jangan berani, jangan. Ini masjidnya luar biasa, bagus sekali. Masjid Jokowi yang ada di Uni Emirat Arab. Tidak cuma di Uni Emirat Arab aja nih, di Indonesia tuh juga ada Masjid Syekh Zayed Al Nahyan, tepatnya ada di kota Solo. Itu juga tidak kalah mewahnya juga daripada itu juga tidak kalah mewah dengan Masjid Jokowi yang ada di Uni Emirat Arab. Kedua masjid ini menjadi tanda hubungan bilateralnya antara Indonesia dan Uni Emirat Arab yang sangat dekat begitu, teman-teman. Jokowi mana Pak Jokowi? Jokowi 50.000 rupiah. Gue nggak tahu kenapa di sini Jokowi terkenal banget. Bahkan untuk belanja aja rupiah itu diganti nama dengan Jokowi. Jadi kalau mau belanja kita tanya berapa harga Jokowi gitu. Yang jawab pasti ada 50.000, 100.000 gitu. Agak sedikit unik sih belanja di sini saking terkenalnya Bapak Joko Widodo. Jokowi 500 Jokowi. 500 Jokowi. Wah, ini nih luar biasanya Pak Jokowi itu tidak cuma terkenal di dalam negeri tapi di luar negeri juga terkenal loh ya. Bahkan sampai jadi memudahkan ya. Dengan nama Pak Jokowi itu memudahkan berbelanja di Uni Emirat Arab. Unik aja gitu loh. Unik ketika nama presiden ya. Ini nama presiden loh ya.
bukan artis, bukan selebgram atau bukan yang orang-orang terkenal di sosial media yang sering buat konten kayak gitu. Ini petinggi negara jadi kode kode berbelanja gitu, memudahkan para warga Indonesia yang berbelanja di Uni Emirat Arab gitu. Wah, luar biasa sekali emang presiden kita ini ya. Ternyata yang antusias menyambut Pak Jokowi itu bukan cuma di Indonesia aja ya. Di luar Indonesia ini ketika Pak Jokowi itu menghadiri acara KTT Istimewa ASEAN di Australia, bahkan tadi sempat ada yang teriak itu Pak Jokowi kayak gitu. Emangnya daya tariknya Pak Jokowi itu sangat kuat gitu loh ya. Luar biasa sekali. Banyak sekali hal yang bisa dicontoh dari Pak Jokowi. Contoh kayak ibadah tadi. Terus habis itu hubungannya dengan sesama itu sangat baik juga Pak Jokowi ya. Sangat menghargai dan juga dihargai ya. Ini luar biasa sekali. Gimana nih kalau menurut pendapat dari teman-teman gimana? Yuk langsung tulis di kolom komentar ya. Aku pasti akan baca komentar kalian satu-satu nanti. Dan sepertinya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok kita pasti ketemu lagi. Jadi jangan lupa di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Dan aku Jup pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.